Badan Keuangan dan Aset Daerah atau biasa disebut BKAD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. BKAD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin seorang kepala badan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BKAD dibantu oleh seorang sekretaris dan 5 kepala bidang yang meliputi bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah, serta bidang bina keuangan daerah kabupaten kota. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video profiling BKAD berikut. Saya Muhammad Rahmadani Lubis, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah juga berfungsi sebagai pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dan juga berfungsi sebagai bendahara umum daerah atau BUD. Secara khusus, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara, koordinasi, validasi, monitoring, evaluasi bidang perbendaharaan, bidang anggaran daerah, bidang akuntansi, sampai dengan bidang evaluasi. Sebagaimana kondisi sarana yang dimiliki oleh BKAD Provinsi Sumatera Utara yang masih belum memenuhi standar kebutuhan dari organisasi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap target capaian yang diberikan oleh Gubernur, yaitu terciptanya efisiensi, efektivitas ekonomi, transparansi, bertanggung jawab, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun kondisi tersebut tidak menjadi kendala untuk mewujudkan target capaian yang sudah menjadi ketentuan. Hal ini dibuktikan BKAD Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya menyusun laporan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan regulasi yang mana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 secara berturut-turut pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerima penilaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut. Hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan BKAD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tupoksinya. Bidang perencanaan anggaran daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka perencanaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran. Yang kedua, penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD. Yang ketiga, penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD. Yang keempat, selain itu menyelenggarakan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan perbendaharaan daerah, menyelenggarakan dan membantu Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Selanjutnya, menyelenggarakan penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang saat ini kita laksanakan melalui pembayaran dana pemilu kada, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah. Fungsinya yaitu penyusunan rencana kerja bidang akuntansi dan pelaporan, perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah,
juga pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penata usahaan barang, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan gubernur, meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penata usahaan barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna per semester dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah. Perlu kami jelaskan juga dalam pengelolaan barang milik daerah, Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, dan Kepala BKAD sebagai pejabat penata usahaan barang milik daerah sekaligus pengguna barang. Sedangkan Kabid Barang Milik Daerah, Kabid BMD, pengurus barang pengelola. Tugas bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk urusan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah kabupaten kota terhadap 33 kabupaten kota, yang mana saat ini Bina Keuangan Daerah sedang melakukan evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, yang mana sudah kami laksanakan 18 kabupaten kota yang sudah mendapat keputusan gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2023. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap APBD kabupaten kota, PAPBD kabupaten kota. Demikian juga untuk APBD kabupaten kota tahun anggaran 2025. Visi misi kepala daerah sebagai bentuk buah pikiran dari kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan dalam masa pemerintahannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur TAPD tentu saja memberikan masukan terkait kemampuan keuangan daerah yang dikaitkan pula dengan pencapaian daripada visi dan misi tersebut. Pengaturan penganggaran daerah ini dapat dilakukan dengan mengukur skala prioritas masing-masing visi dan misi tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah yang dituangkan dalam visi dan misi ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang menyentuh kepentingan masyarakat akan kita alokasikan anggarannya dengan terlebih dahulu kita telah mengalokasikan belanja wajib dan mengikat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setelah anggaran-anggaran wajib dan mengikat itu, maka baru kita mengelompokkan kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan skala prioritas. Dan sedapat mungkin kita akan menyentuh berbagai aspek yang merupakan kebijakan dari kepala daerah yang dituangkan dalam visi dan misi dimaksud dengan mengukur skala prioritas tadi dan besaran dananya disesuaikan dengan masing-masing kriteria dan beberapa program yang telah dituangkan tersebut. Dan biasanya Badan Keuangan dan Aset Daerah ini akan tetap berkoordinasi dan tentu saja meminta pendapat dan juga arahan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan juga mitra-mitra TAPD lainnya seperti
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, kemudian Badan Pendapatan Daerah, dan juga unsur-unsur TAPD lainnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai fungsinya koordinator pengelolaan keuangan daerah, tentu saja sangat intens dan memiliki atensi yang tinggi dalam hal realisasi anggaran, khususnya anggaran pendapatan dan belanja. Dalam realisasi anggaran pendapatan, kita akan melakukan koordinasi dengan ketat ya, dengan beberapa OPD yang merupakan penghasil daripada PAD tersebut, baik itu merupakan dari sumber pajak daerah maupun retribusi daerah, melalui rapat-rapat koordinasi, ya, dan kemudian melalui hubungan-hubungan kerja lainnya, bisa dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal maupun non formal, baik dengan antar OPD sendiri maupun yang dihadiri oleh pimpinan. Nah, di situ kita akan melakukan penguatan-penguatan dan meminta kepada OPD penghasil PAD tadi untuk benar-benar memperhatikan realisasi dari pendapatan tersebut. Dari sisi belanja, kami juga secara kontinu melakukan rapat-rapat koordinasi yang mengevaluasi kinerja anggaran OPD. Dalam hal ini realisasi belanja, karena sangat mempengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengendalian inflasi juga sangat dipengaruhi. Untuk itu kami bahkan setiap minggunya melaksanakan rapat-rapat pengendalian inflasi, kemudian rapat-rapat penanganan akibat bencana dan sebagainya, yang kami dorong agar realisasi belanjanya segera dilakukan. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan belanja rutin lainnya. Kita tetap dorong, dan dalam pelayanan pencairannya di Badan Keuangan dan Aset Daerah, ini kita lakukan limit waktu yang semakin singkat. Artinya kalau bisa kita memang bisa menyelesaikan dalam 1 hari, one day service, maka itu yang lebih kita utamakan. Jadi one day service ini di BKAD kita coba memang kita terapkan, dan alhamdulillah memang sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Tinggal mungkin komitmen kita lagi untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang realisasi belanja daerah ini.